Halo, perkenalkan, nama saya Arianto Hutasoid. Saya dari Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 240621008 ingin menjelaskan tentang artikel saya sebelumnya yang telah saya buat tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan mahasiswa dan pelajar. Metode penelitian pustaka atau studi literatur merupakan pendekatan yang fokus pada pengumpulan dan analisis dari sumber-sumber tertulis yang telah tersedia. Dalam konteks artikel ini, penggunaan metode ini sangat relevan untuk membahas tema penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa dan pelajar. Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan mahasiswa dan pelajar, saya ingin menjelaskan tentang narkoba terlebih dahulu. Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat berbahaya bila mana dikonsumsi. Itu berarti melakukan pelanggaran hukum, dan negara sangat anti dengan apa yang disebut dengan narkoba, karena narkoba dapat berakibat sangat fatal, bahkan kematian yang disebabkan oleh narkoba. Dan yang sangat memprihatinkan, di zaman sekarang ini narkoba sudah sangat banyak dan bebas yang mengkonsumsinya. Sudah sangat banyak pengguna barang tersebut, termasuk golongan mahasiswa dan pelajar. Ini bukan suatu kebanggaan, karena narkoba dapat merusak generasi muda dan penerus bangsa karena penyalahgunaannya. Dan ini menjadi PR agar sedikitnya bisa teratasi dan para pelaku diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang-undang narkoba telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan di sini saya tidak menjelaskan tentang pasal-pasal tersebut. Langsung ke pembahasan tentang narkoba. Narkoba adalah istilah untuk narkotika, psikotropika, dan berbahaya lainnya. Istilah yang sering dipakai adalah nafza, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di sekitar kita saat ini banyak sekali zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh. Dikenal dengan sebutan narkotika atau obat-obatan terlarang, pada era modern yang serba canggih, narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkoba bisa mengobrak-abrik nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga. Tak pelak bisa mengancam hari depan umat manusia. Menurut laporan, terlapor pelajar dan mahasiswa mencapai ribuan. Meski demikian, jumlah pelajar dan mahasiswa bertambah banyak dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian segenap pihak, bukan hanya kepolisian, tapi juga orang tua, pendidik, dan masyarakat. Sebagian dari kasus-kasus tersebut melibatkan anak-anak sebagai penyalahgunaan maupun pengedar narkoba. Contohnya saja, dari 2.549 jumlah korban, sebanyak 1 korban berusia pelajar. Sedangkan berdasarkan 24.333 jumlah terlapor, sebanyak 9,2% merupakan pelajar dan mahasiswa. Kepala BNN Jenderal Polisi Hero Winarko menyebut
penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang menggunakan narkotika. Angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar pada tahun 2018 di 13 ibu kota di provinsi di Indonesia mencapai 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Dari apa yang tadi saya sudah jelaskan secara singkat, kesimpulannya ialah narkotika atau biasa disebut dengan narkoba merupakan obat-obatan terlarang yang biasanya digunakan untuk keperluan medis yang memiliki efek samping, yaitu hilangnya kesadaran penggunaan. Dan karena hal tersebut, pengguna ataupun pengedar dapat dikenakan sanksi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saran dari saya pribadi agar kita sebagai generasi muda terhindar dari narkoba ataupun zat-zat ataupun obat terlarang, yaitu ada 4. 1. Bagi pelajar, jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Jadilah orang yang dapat menganalisis keadaan agar tidak terlibat dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Jika ada teman atau orang yang dikenal menggunakan narkoba, jauhilah dan coba melaporkan kepada guru atau pihak yang berwajib. Yang kedua, bagi para orang tua, alangkah baiknya untuk lebih sering mengawasi pergaulan anaknya, memberi perhatian lebih, serta lebih mendidik, memberi informasi kepada anaknya agar terhindar dari bahaya narkoba. Dan yang ketiga, bagi pemerintah diharapkan sering mengadakan kegiatan sosialisasi berupa webinar tentang narkoba ke sekolah atau ke universitas atau ke lembaga pendidikan agar mahasiswa maupun pelajar dapat mengetahui tentang bahayanya narkoba. Dan yang keempat, bagi peneliti diharapkan untuk membuat konten materi yang lebih kreatif yang dapat menarik perhatian para penonton, dan kegiatan implementasi akan lebih baik jika dilakukan dalam jangka panjang. Dan yang telah saya terangkan barusan tentang arti tentang bahaya narkoba di lingkungan mahasiswa dan pelajar, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya sudah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan saya juga mengucap terima kasih kepada dosen saya. Saya Arianto Tasoid dari Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 240621008 mengucapkan terima kasih.